Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Polemik antara Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara terkait perebutan 4 pulau yang diklaim oleh pemerintahan Sumatera Utara, yang gubernurnya adalah menantu dari Pak Jokowi, yaitu Bobi Nasution. Yang bahaya itu adalah opini, pandangan masyarakat yang selalu mengaitkan apa yang dilakukan Bobi adalah karena Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang jadi selalu jadi bantalan para pembenci-pembenci ini ya. Nuduhnya macam-macam. Ya, dan itu menurut gua aneh sih ya. Apa-apa dikaitkan oleh ke Pak Jokowi ya. Dan itu menurut gua salah sih ya. Karena negara ini bukan berdasarkan oleh satu atau dua orang, tapi ada peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan. Sebagai pemerintah tentu sebagai eksekutor mengikuti apa yang diundang-undangkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kemarin diselesaikan juga oleh Presiden Prabowo hingga akhirnya polemik ini nggak berkepanjangan ya. Yang menurut gua memang sangat sensitif isu ini, apalagi bersinggungan dengan Aceh. Tapi ini ada pandangan menarik dari Ibu DJ. Ya, beliau merasa apa yang terjadi polemik antara Sumatera Utara dan juga Aceh jadi alat para pembenci untuk mengadu domba. Bagaimana pandangan Ibu DJ? Mari kita simak bersama. Let's go. Jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Mengenai polemik 4 pulau yang ada di Sumatera, ternyata sudah mendapat penyelesaian yang sangat baik dari pihak-pihak terkait, baik dari pihak Pemda Sumut maupun pihak Pemda Aceh, ya, di mana mereka melaporkan hasil kesepakatan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan hasil akhirnya 4 pulau tersebut diputuskan menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Dengan terselesaikannya polemik ini, maka diharapkan bahwa Indonesia kembali rukun bersatu. Masing-masing pihak tidak usah memperbesar-besarkan masalah ini. Karena sudah diselesaikan, ya. Saudara-saudara yang ada di Sumatera Utara diharapkan tidak memperpanjang masalah pulau-pulau ini, ya. Kemudian untuk saudara-saudara yang ada di Aceh diharapkan menerima dengan lapang hati keputusan ini dengan gembira. Tapi ada satu hal yang memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena ini memang sudah di luar batas kepatutan. Yaitu adanya oknum salah satu warga Aceh yang sudah membuat statement-statement yang menyinggung keluarga Bapak Bobi dan juga Bapak Jokowi. Untuk itu harus tetap kita maju melaporkan ke pihak yang berwenang, supaya tidak ada lagi provokator-provokator yang membuat panas situasi. Seharusnya perkara misalkan ada sengketa-sengketa atau polemik-polemik antar daerah, warganya nggak usah ikut campur, ya. Kalian sudah mempercayakan kepemimpinan kepada salah seorang warga terbaik di daerah kalian, sehingga biarkanlah pemimpin-pemimpin kalian yang menyelesaikan. Negara kita ini negara kesatuan. Jangan mengadu domba. Jangan bikin keributan, jangan membuat pecah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Aceh, Sumatera Utara adalah bagian dari Indonesia Raya. Harusnya kalian ini bersatu. Kenapa harus bersatu? Yaitu adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara, mengakui Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum, mengakui bendera merah putih sebagai bendera kebanggaan kita, mengakui NKRI sebagai negara kita, tumpah darah kita, ya seharusnya kita bersatu. Ya, jangan ada keinginan-keinginan untuk terpecah belah hanya gara-gara kalah pilpres. Bersatu itu nikmat, penuh keberkahan. Berkat bersatu itu. Banyak keberkatan nanti akan dilimpahkan Allah ke atas muka bumi Indonesia ini. Ya teman-teman ya. Indonesia bersatu, maka tidak akan mampu
bangsa asing menjajah kita. Baik menjajah pikiran-pikiran kita, menjajah ideologi kita, menjajah keyakinan kita, dan menjajah persatuan, kesatuan bangsa kita. Kita harus tetap bersatu. Saya mengajak teman-teman saya, seluruh Indonesia, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, tetap harus bersatu. Teman saya ini banyak dan berbeda-beda. Ada yang dari berbagai macam agama. Dari 6 agama itu saya punya teman semua. Suku-suku yang ada di Indonesia teman saya semua. Saudara saya semua. Kita saling support. Ada yang tersakiti, kita bela. Ada yang butuh pertolongan, kita bantu. Itu prinsip hidup sebagai warga negara Indonesia. Saling tolong menolong. Dulu itu, di era Bapak Soeharto, itu gotong royong itu udah prinsip baku yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tapi kesini-sini itu gotong royong itu menjadi pudar. Hampir tidak ada lagi gotong royong. Yang ada apa? Beda pilihan pilpres saja udah saling serang. Ya nggak peduli. Mau dia tetangga, mau dia saudara. Bahkan suami istri itu bisa bercerai gara-gara beda pilihan politik. Ini kan aneh. Padahal kita masih satu bangsa. 4 pulau yang dipolemikkan itu masih di area Indonesia. Kenapa harus diributkan gitu loh? Sama-sama di wilayah NKRI. Kenapa harus diributkan? Kalau ada polemik, sudah pasti bisa diselesaikan. Kita percayakan kepada Bapak Prabowo. Yang kalah harus percaya juga. Jangan mentang-mentang kalah, ngenyek. Jangan mentang-mentang kalah pilpres, suujon. Alah paling nanti begini, alah paling nanti begini. Saya membaca itu, komen-komen orang yang kalah pilpres kemarin itu. Di masalah polemik 4 pulau ini. Komen-komennya itu kalau dari kubu mereka itu, manas-manasin. Kamu DJ tahu apa kamu soal 4 pulau ini? Jangan sok tahu kamu. Loh yang sok tahu itu siapa? Polemik 4 pulau ini menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang awam. Apa sih yang dimaksud dengan MOU Helsinki itu apa? Emang Undang-Undang 1956 itu apa sih? Makanya saya jelaskan. Hitung-hitung saya beramal soleh. Supaya yang buram-buram ini jadi terang benderang gitu loh. Dalam penjelasan saya, tidak ada satupun saya mendiskreditkan Provinsi Aceh maupun Provinsi Sumatera Utara, nggak ada. Saya mengkelirkan, ini loh yang muncul di berita-berita media. Media kan tidak menjelaskan secara gamblang. Maksudnya MOU Helsinki itu apa? Nggak ada yang menjelaskan. Saya coba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, gitu loh, supaya mereka paham gitu. Ya kalau saya dibilang sok tahu loh gimana sok tahu? Saya memang belum lahir, di tahun 56 itu belum lahir. Tapi paling tidak ada catatan undang-undangnya. Bunyinya seperti apa. Yang lucu itu ada yang komen begini. Di Undang-Undang 1956 itu nggak disebutkan pulau-pulau yang lain. Yang disebutkan cuma pulau-pulau yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Artinya bahwa pulau-pulau lain bla 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 bla. Makanya saya menjelaskan teman-teman. Perihal undang-undang ini memang banyak yang tidak paham. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 hanya menjelaskan tentang Aceh dan Sumut. Tidak menjelaskan tentang pulau-pulau yang lain, tentang provinsi yang lain, tidak dijelaskan. Kenapa undang-undang ini muncul? Karena awalnya Aceh dan Sumut ini bersatu, satu bagian. Ketika ingin dipisahkan antara Sumut dengan Aceh, dibuatlah undang-undang, gitu loh, ya. Jadi nanti menjadi wilayah otonom Aceh itu dari sini sampai sini, wilayah otonom Sumut dari sini sampai sini, gitu. Makanya dibikin undang-undang. Kenapa provinsi lain tidak ada di situ? Ya memang nggak ada di situ. Provinsi lain undang-undangnya beda. Judulnya aja, Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Jadi provinsi lain tidak ada di sini, tidak dibahas di sini. Jadi gini teman-teman, ketika saya membaca komen-komen gitu ya di video-video saya semakin yakin bahwa memang saya harus sering-sering memberikan informasi-informasi jika ada isu-isu yang booming di negara kita ini terkait dengan undang-undang gitu, yang mereka menggunakan basic perdebatan, basic polemik itu adalah undang-undang gitu. Makanya saya harus jelaskan. Karena ternyata memang banyak yang nggak paham dengan undang-undang ini. Jadi gini teman-teman, undang-undang yang ada di negara kita, kenapa sih kita harus buat undang-undang? Undang-undang ini peraturan. Ya, undang-undang ini punya tingkatan-tingkatan. Induknya undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu induk. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah peraturan besar
yang harus dijalankan baik oleh pemerintahan Indonesia maupun oleh seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat yang paling bawah. Dari presiden, DPR, MPR, kemudian yudikatif, MK, MA, instansi-instansi, lembaga-lembaga, kemudian ke perusahaan-perusahaan, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, kecamatan-kecamatan, terus ke bawah tuh, kelurahan, RT, RW, sampai ke kita, ke rakyat jelata, harus taat terhadap undang-undang yang bikin. Terutama kita harus taat kepada UUD 45 ini. Nah, UUD 45 ini digodok. Siapa yang menggodok? Yang menggodok adalah pemerintahan kita. Baik presiden maupun legislatif, DPR, wakil-wakil kita. Kenapa harus DPR dan presiden yang diberi pertanggungjawaban untuk mengolah Undang-Undang Dasar 45? Karena mereka adalah tampuk pemimpin tertinggi itu presiden yang mengepalai negara, kemudian tampuk tertinggi dari perwakilan rakyat ada di DPR. Supaya peraturan yang ada di Undang-Undang 45 ini dijalankan oleh semua pihak. Nah, teman-teman harus tahu ini, undang-undang itu ya, kalau bentuknya UU itu berarti yang menandatangani adalah presiden dan DPR. Yang membuat rancangan-rancangannya bisa presiden, bisa DPR. Tergantung kepentingannya. Ya, kepentingannya apa nih? Untuk menerjemahkan pasal UUD 45 yang mana nih? Nah, tiap-tiap pasal di UUD 45 itu akan menghasilkan ratusan undang-undang. Hasil ratusan undang-undang. Nah, undang-undang yang sudah dibuat tadi, yang jumlahnya ratusan itu, dari satu pasal saja bisa menghasilkan ratusan undang-undang. Kayak tadi tuh, ya, undang-undang tentang provinsi-provinsi otonomnya itu, pembagian wilayah otonomi gitu. Itu tiap-tiap provinsi beda-beda undang-undangnya. Makanya menghasilkan ratusan undang-undang. Nah, undang-undang yang sudah jadi ini kan ada undang-undang, saya kasih contoh undang-undang yang ini nih ya, Undang-Undang 24 tahun 1956. Kebetulan Undang-Undang 24 tahun 1956 belum ada perubahan. Masih sama, seperti itu bunyinya gitu ya. Artinya apa? Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 harus ditaati oleh siapa? Oleh kita semua, terutama oleh pihak Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut. Meskipun nanti gubernurnya berganti-berganti gitu, tetap harus taat terhadap undang-undang ini. Polemik ini terjadi karena isi undang-undang ini yang dijadikan acuan tidak menjelaskan tentang pulau-pulau tadi. Dan akhirnya diselesaikan oleh pihak-pihak yang kemarin saya sebutkan itu. Ternyata ada perjanjian di tahun 1992 yang menyatakan bahwa pulau-pulau ini sudah diserahkan kepada Provinsi Aceh untuk dikelola gitu. Ya, begitulah tadi pandangan Ibu DJ ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.